Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Farizal dengan NIM 2024-31107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan UTS Statistika, yaitu mengolah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi dan yang lain-lain. Ada kurtosis dan simetrisan. Nah, saya buka yang dulu, share screen. Oke. Ini adalah data saya. Pertama-tama, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita memerlukan data yang namanya maksimum. Setelah itu ada minimum. Setelah itu ada banyak data atau total keseluruhan datanya. Setelah itu ada range atau selisih maksimum dengan minimum. Setelah itu ada mm, banyak kelas. Dan terakhir yang kita butuhkan ada lebar kelas atau panjang kelas. Pertama kita mencari nilai maksimum dulu. Maksimum. Cara mencari nilai maksimum yaitu sama dengan max. Ini kan sudah ada rumusnya, jadi kita tab. Nah, habis itu kita blok data mana yang mau kita cari nilai maksimumnya. Karena kita mau cari data maksimum dari data yang ini, jadi kita blok yang ini, tutup kurung, enter. Nah, dari data ini kita mendapatkan nilai maksimumnya yaitu 990. Selanjutnya yaitu nilai minimum. Nah, cara cari nilai minimum sama dengan nilai maksimum. Sama dengan min. Cuma bedanya ini yang tadi max, yang sekarang min. Nah, ini kan udah ada minnya. Tab, pencet. Nah, habis itu blok lagi data yang ingin kita cari. Nilai minimumnya. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai minimumnya itu 202. Setelah itu banyak data yang di sini diinisialisasikan dengan N. Cara mencari banyak data yaitu sama dengan count, tab, blok lagi semua data yang ingin kita cari, terus tutup kurung, enter. Nah, di sini banyak data yang ingin kita olah, banyak data dari keseluruhan ini adalah 120 data. Selanjutnya yaitu selisih maksimum dengan minimum, atau disebut juga dengan range. Nah, karena maksimum udah ada di atas, minimum juga udah kita cari tadi, kita bisa langsung mengurangi yang kotak di atas ini, yang kotak maksimum dengan minimum. Nah, di sini kita mendapatkan range-nya yaitu 788. Habis itu, kita membutuhkan eh, banyak kelas atau diinisialisasikan dengan K. Nah, cara mencari banyak kelas gimana? Yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log dari banyak datanya atau log N. Jadi tutup kurung. Nah, di sini kita temukan banyak kelasnya yaitu 7,861298. Nah, kalau satunya kelas kan nggak mungkin berkoma kan. Jadi kita bulatkan angka yang ini 7,8 ini menjadi bilangan bulat dengan cara sama dengan round, tab, kita pencet angka yang ingin kita bulatkan. Habis itu titik koma 6 digit. Titik koma 6 digit. 6 digit itu apa? 6 digit itu adalah kita ingin membulatkan angka ini menjadi berapa angka belakang koma. Nah, karena kita membutuhkan bilangannya bulat atau bilangan bilangan asli, bilangan bulat. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan koma setelah memberikan angka setelah koma. Jadi kita 0 angka setelah koma. Jadi tutup kurung. Nah, hasil pembulatan dari 7,86 sekian itu adalah 8. Nah, jadi kita mendapatkan banyak kelasnya yaitu ada 8 kelas. Selanjutnya yaitu ada lebar kelas yang diinisiasikan dengan C. Cara mencari lebar kelas yaitu dengan membagi range dengan banyak kelas. Range-nya juga udah ada, banyak kelasnya kita bagi dengan banyak kelas yang telah dibulatkan tadi, 8. Nah, di sini kita dapatkan lebar kelasnya yaitu 98,5.
kan lebar kelasnya juga berkoma, jadi kita bulatkan lagi. Tetapi kalau lebar kelas ini kita bulatkannya ke atas karena supaya kita bulatkan ke atas supaya seluruh nilai yang ada di sini, seluruh data, terutama nilai maksimumnya, masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi kita. Jadi tidak ada data yang tidak masuk ke dalam kelas pada tabel distribusi frekuensi. Jadi kita round bulatannya ke atas. Cara membulatkan ke atas yaitu round up. Ini sudah ada. Tab. Loh, kok hilang? Bentar. Kita pencet sini dulu, kita geser. Nah, kita ambil angka yang ingin kita bulatkan, titik koma lagi, bikin 0 angka belakang koma, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita dapat lebar kelasnya yaitu 99 lebar kelasnya. Nah, setelah kita sudah mencari bantuan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, nah sekarang kita lanjut mengisi apa-apa saja yang kita isikan dalam tabel distribusi frekuensi kita. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada kelas, selanjutnya yaitu ada frekuensi itu sendiri atau FI, selanjutnya itu frekuensi relatif atau FR, selanjutnya itu ada frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, dan nilai tengah atau median. Selanjutnya itu ada median dikali dengan frekuensi atau MI kali FI. Habis itu ada U, dan yang terakhir ada U dikali FI. Nah, di sini kan ada nomor. Kita kan tadi telah mendapatkan banyak kelasnya yaitu 8. Jadi kita isi nomor ini dengan 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Oh, bisa. 6, 7, 8. Oke. Nah, setelah nomor semua kita isi, kita lanjut mencari batas batas bawah kelas pertama. Cara mencari batas bawah kelas pertama itu kita langsung mengambil nilai minimum dari data yang tersedia, yaitu 202. Enter. Nah, setelah batas bawahnya terdapat, kita lanjut dengan mencari batas atasnya kelas pertama, yaitu sama dengan batas bawah ditambah dengan lebar kelas 99 dikurang dengan 1. Nah, di sini kita mendapatkan batas atas kelas pertama yaitu 300 dan batas bawah kelas pertama yaitu 202. Selanjutnya kita mencari batas bawah kelas kedua yaitu dengan cara menambahkan batas atas kelas pertama dengan 1. Jadi 300 ditambah 1. Jadi 301. Nah, cara mencari batas atas kelas kedua gimana? Caranya sama seperti yang tadi. Cara yang kelas pertama dengan cara batas bawah ditambah dengan lebar kelas dikurang 1. Nah, di sini kita mendapatkan lebar kelasnya yaitu mendapatkan batas atasnya yaitu 399. Nah, selanjutnya kita mengisi ke bawahnya yaitu rumusnya sama. Kita bisa langsung di drag aja ini ya, kita langsung drag ke bawah gitu. Tapi sebelum drag, kita kunci dulu ini nilai lebar kelasnya. Kenapa harus dikunci? Karena jika kita langsung drag, maka nilai yang kita pencet, nilai yang kita masukkan ini, dia akan bergeser mengikuti kemana kita geser. Seperti kalau kita geser ke bawah, dia nanti yang kotak merah ini akan turun ke bawah. Jadi supaya menghindari itu, kita kunci yang lebar kelas saja. Karena kalau yang ini, yang ke-15, yang 301, kita tidak perlu mengunci karena kita emang menyesuaikan dengan batas bawah kelas sesuai kelas masing-masing gitu. Jadi ini kita kunci. Setelah kita kunci, ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Saya. Bentar. Nah, bisa. Oke. Nah, kita mendapatkan batas atas kelas pertama, batas bawah kelas pertama 202 dan batas atas kelas terakhir itu 993. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita coba cek nilai maksimumnya itu 910. Nah, sedangkan batas atas kelas terakhirnya itu 993. Jadi masuk ya. Jadi semua data yang ada di sini masuk ke dalam kelas pada tabel distribusi frekuensi kita. Selanjutnya yaitu ada frekuensi kelas pertama. Cara mencari frekuensi yaitu pertama kita blok seluruh kotak yang ingin kita isi.
langsung pencet sama dengan tulis frekuensi. Ini kan udah ada nih, langsung pencet tab. Data array, kita blok datanya yang ingin kita masukkan. So, titik koma, bins array. Bins array ini adalah batas atas batas atas pada kelas-kelas ini. Jadi kita blok. So, tutup kurung, enter. Salah. Sorry. Jadi sebelum, bentar kita ulang lagi ya. Sama dengan frekuensi blok data yang ini, titik koma, blok data yang ini, tutup kurung. Nah, terkhusus untuk frekuensi, supaya dia tidak mengisi. Nah, tadi kan ada tuh 0 di sini. Supaya menghindari itu, kita memencet Ctrl Shift Enter. Nah, jadi jadi kotak di bawah ini tidak terisi otomatis seperti tadi. Nah, jadi harus pencet Ctrl Shift Enter. Nah, selanjutnya kotak di bawah ini kita gunakan untuk menjumlahkan seluruh frekuensinya. Dengan cara sama dengan sum. Ini tab rumusnya. Masukkan data yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, di situ enter. Ntar kita kecilin dikit. Oke. Zoom lagi. Udah. Nah, berarti kita mendapatkan total frekuensinya yaitu 120. Selanjutnya adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah ada berapa persen frekuensi pada masing-masing kelas per total seluruh data pada kelas. Kita contohkan kayak ini. Pada kelas pertama frekuensinya itu 17. Kita bagi dengan total seluruh frekuensi yaitu 120, enter. Nah, sini kita mendapatkan frekuensinya yaitu 14%. Nah, kita lanjut ke bawah sampai kelas 8. Ini kan langsung otomatis persen. Jadi jika teman-teman tidak ada persennya, bisa kita blok dulu, terus kita pencet yang sini number. Jadi otomatis jika hasilnya berkoma, nanti otomatis dipersenkan sendiri sama Excel. Oke, karena ini rumusnya sama, bahwa kita tinggal drag, tapi sebelum drag sama seperti tadi, supaya datanya tidak lari-lari kemana-mana. Kalau ini kan kalau yang 17 emang menyesuaikan per kelas masing-masing. Tapi kalau 120 kan emang ketetapan. Jadi kita kunci dulu Fn F4. Nah, setelah selesai kita bisa drag ke bawah. Oke. Nah, jadi datanya seluruh frekuensi relatifnya telah terisi. Selanjutnya yaitu kita jumlahkan seluruh frekuensi relatifnya. Apakah sama dengan 100% atau malah melenceng? Kita coba ya. Nah, berarti seluruh data yang ada di kotak ini sudah berhasil masuk sejauh ini sampai frekuensi relatif. Oke, selanjutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif atas. Untuk kelas pertama, kita langsung mengambil dari frekuensinya langsung pada kelas itu sendiri, pada kelas pertama. Lanjut. Selanjutnya pada kelas kedua yaitu rumusnya frekuensi kumulatif atas pada kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada kelas itu sendiri. Jadi enter. Nah, semua berlaku sampai akhir ini. Jadi kita bisa langsung drag aja sampai ke bawah. Nah, jadi caranya itu misalnya 17 ditambah 19 sama dengan 36. 36 ditambah 7 sama dengan 43 sampai 104 ditambah 16 sama dengan 120. Jadi nilai ini seharusnya harus sama dengan yang FK yang kelas terakhir. FK atas. Selanjutnya ke FK bawah atau frekuensi kumulatif bawah itu kebalikannya, kita ambil dari paling bawah. Nah, selanjutnya untuk mencari yang kelas kedua, data frekuensi kumulatif bawah yang pertama tadi kita kurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya juga. Jadi FK kumulatif bawah yang ini kita kurangi sama frekuensinya sendiri. Nah, yang ini juga, yang ini kita kurangi juga dengan frekuensinya dirinya sendiri atau frekuensi kelasnya sendiri. Selanjutnya gitu sampai bawah. Jadi kita bisa langsung tarik juga. Oke. Ya, selesai sampai frekuensi kumulatif bawah. Selanjutnya yaitu nilai tengah. Nilai tengah itu nilai tengah di sini yaitu nilai tengah per masing-masing kelas. Jadi kita menjumlahkan batas atas dengan batas bawah. Habis itu kita bagi dua. Bisa langsung saja setengah dikali dengan batas atas ditambah dengan batas bawah.
Oke, di sini kan ada dua operasi ya, perkalian dengan penjumlahan. Kan kita inginnya menjumlahkan dulu baru membagi dua. Jadi kita kasih kurung di batas bawah dan batas atasnya. Oke, bentar. Nah, berarti nilai tengah dari kelas pertama yaitu 251. Ke bawahnya rumusnya sama, jadi kita bisa langsung drag aja. Oke, setelah semua terisi, kita lanjut ke kolom selanjutnya yaitu MI dikali FI. MI dikali FI itu bisa langsung aja karena datanya juga sudah sama-sama ada ya. Ini sama ini. Di MI dikali dengan FI. Bentar. Ya, MI dikali FI. Udah ya. Oke, ini bisa juga langsung ditarik karena rumusnya sama semua. Kita langsung tarik ke bawah. Set. Nah, kotak di bawah ini sama fungsinya dengan sebelumnya. Kita untuk menjumlahkan seluruh data yang ada di MI dikali FI ini. Jadi sama dengan sum, tab, blok ini semua ke bawah, enter. Nah, didapat total seluruh MI dikali FI-nya yaitu 71.403. Selanjutnya yaitu ada U. U ini kita cari berdasarkan frekuensi terbanyak. Di sini frekuensi terbanyak kan ada di 20. Jadi, yang ini kita tandain dulu. Nah, jadi yang ini kita kasih angka 0 karena dia frekuensinya terbanyak. Jadi di sini kita letakkan 0 dulu. Nah, yang atas dan bawahnya gimana? Yang di bawah 0 dia kita tambahkan dengan 1 terus, dan yang di atas 0 kita kurangin dengan 1. Seperti ini. Kan ini 0. Berarti di bawah 0 ini tambah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau untuk ke atasnya dikurangi 1, berarti 0 dikurangi 1, min 1. 0 kurangi 1, min 1 dikurangi 1, min 2. Lanjut lagi ke atas min 3, dan min 4. 4. Oke, U kali F ini gimana? U kali F ini kan bisa juga langsung. Kan U dikali FI. U-nya min 4 ini, yang FI-nya 17 pada kelas pertama. Bisa langsung aja karena sudah datanya sudah tersedia juga. Cuma mengalihkan FI sama dengan. Nah, ini kita bisa langsung tarik juga ke bawah. Oke. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan seluruh data yang ada di kolom ini. Kurung. Nah, kita mendapatkan U kali F, sum dari U kali F-nya yaitu min 63. Jadi, untuk sementara ini, tabel distribusi frekuensi kita sudah siap. Selanjutnya kita lanjut pada pemusatan data. Pada pemusatan data ini ada 3, yaitu rata-rata, median, dan modus. Untuk rata-rata itu sendiri, cara mencarinya ada 2, yaitu dengan nilai tengah dan skala. Saya bikin dulu di sini ya. Rata-rata itu sama dengan mean, ini median, dan yang ini modus. Dan untuk mencari mean sendiri itu ada dua cara, yaitu nilai tengah dan skala. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata dengan nilai tengah, kita membutuhkan yang pertama yaitu sum MI dikali FI, dan yang kedua yaitu kita membutuhkan sum FI. Nah, sum MI dikali FI kan sudah ada tadi nih yang ini. Jadi kita bisa langsung ambil datanya. Begitu juga dengan sum FI, kita juga udah ada tadi ini, kita bisa langsung ambil. Nah, selanjutnya kita mencari hasil akhir rata-rata dengan menggunakan cara nilai tengah. Caranya mudah, yaitu kita tinggal membagi sum MI dikali FI ini dengan kita membagi ini dengan sum FI. Jadi kita langsung enter. Nah, kita di sini mendapatkan nilai tengahnya rata-ratanya itu 595,025. Selanjutnya itu kita mencari rata-rata menggunakan skala. Seharusnya jawaban menggunakan nilai tengah harus sama ya dengan yang menggunakan skala. Yang kalau menggunakan skala kita juga membutuhkan 2, yaitu X0 dan juga U rata-rata. Oke. X0 ini cara carinya gimana? X0 ini adalah nilai tengah yang U-nya sama dengan 0. Ini kan yang tadi kan U-nya sama dengan 0 yang ini nih. Nah, kita bikin di sini
kita cari di sini MI-nya. Berarti MI-nya sama dengan 647. Bentar. 647. Berarti kita langsung ambil sama dengan 647 ini. Nah, selanjutnya U rata-rata. U rata-rata ini adalah pembagian dari UV dibagi V. Jadi U dikali V ini dibagi V. Jadi kita langsung min 63 dibagi dengan V. Enter. Nah, kita mendapatkan U rata-ratanya yaitu min negatif 0,525. Selanjutnya kita mencari hasil akhirnya. Cara mencari hasil akhir menggunakan skala yaitu X0 ditambahkan dengan U rata-rata dikali dengan lebar kelas. Lebar kelas kan tadi udah ketemu ya, ini 99. Jadi kita bikin langsung enter. Nah, sama kan? Jadi rata-rata menggunakan skala ataupun rata-rata menggunakan nilai tengah sama hasilnya yaitu 595,025. Bentar, karena kita nanti banyak membutuhkan C, kita bikin dulu di sini C. C-nya udah berapa? 99, bentar. Jelek lagi. Nah, selanjutnya kita setelah mendapatkan rata-rata, selanjutnya kita melanjutkan untuk mencari median. Untuk mencari median, kita ada juga membutuhkan 4. Yang pertama yaitu kelas ME atau kelas median itu. Setelah itu batas bawah sebenarnya atau TB. Selanjutnya yaitu FK. Nah, setelah FK itu ada FME atau frekuensi pada median yang kita gunakan. Oke, pertama kita mencari kelas ME. Median itu kan nilai tengah. Jadi kita membagi seluruh frekuensi ini atau seluruh total data. Total data ini kan ada 120 tadi ini 120. Kita bagi 2. Nah, jadi kita mendapatkan kelas mediannya itu 60. Nah, cara mencari TB gimana? Pertama kita fokus dulu ke frekuensi kumulatif atas yang ini ya. Frekuensi kumulatif atas. Nah, 60 itu masuk ke kelas berapa? Kita coba. 60 merupakan bagian dari 17? Bukan. Bagian dari 36 juga bukan. 43 masih kurang. 57 masih kurang. Yang tepatnya itu ada di 77. Jadi TB yang kita pakai yaitu TB pada kelas yang kelima. Karena nilai 60 ini masuk pada frekuensi kumulatif atas yang 77. Jadi kita langsung ambil aja yang ini. Karena dia batas bawah sebenarnya, jadi yang 598 ini kita kurang dengan 0,5. Nah, kita mendapatkan TB-nya yaitu 597,5. Selanjutnya yaitu FK-nya. FK itu adalah, kan tadi kita ngambil FK frekuensi kumulatif atas kan 77. Jadi FK yang di sini kita gunakan nilai yang sebelumnya. Jadi kita mengambil yang 57. Nah, frekuensi median ini sama, kita juga menggunakan masih sama menggunakan kelas yang kelima ini. Jadi kita ambil frekuensi pada kelas yang kelima yaitu 20. Nah, selanjutnya hasil akhirnya rumusnya adalah batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas ME dikurang FK tutup kurung dibagi dengan FME tutup kurung lagi dikali dengan C. Nah, enter. Nah, di sini kita mendapatkan mediannya yaitu 612,35. Nah, selanjutnya itu modus. Dalam mencari modus itu sendiri ada tiga yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu batas bawah sebenarnya. Selanjutnya yaitu D1. Setelah D1 yaitu ada D2. Batas bawah sebenarnya ini sama seperti tadi. Karena ini kelas median kita bagi setengah. Nah, modus kan itu nilai terbanyak. Jadi kita langsung cari aja frekuensi terbanyak di sini juga ada di 20. Berarti kita masih sama ya menggunakan data yang kelas kelima. Jadi TB-nya kita ambil di kelas kelima atau 5 TB itu batas bawah sebenarnya 598 kurangi lagi dengan 0,5. Enter. Nah, kita mendapatkan batas bawah sebenarnya itu 597,5. Selanjutnya D1. Apa itu D1? D1 itu adalah frekuensi terbanyak
frekuensi pada kelas terbanyak dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 20 dikurang 14. Ya. Kita mendapatkan D1-nya yaitu 6. Selanjutnya itu D2. D2 sama, cuman bedanya di sini kita mengurangi frekuensi terbanyak dengan kelas setelahnya. Jadi dengan 12. Nah, setelah itu kita mencari jawaban hasil akhirnya. Rumus modus yaitu batas bawah sebenarnya ditambah dengan D1 per D1 lagi D1 lagi ditambah dengan D2 tutup kurung dikali dengan C. Nah, di sini kan juga ada nih plus minus plus dan bagi. Kita kan mau ngejumlahin dulu baru ngebagi. Jadi kita kurung dulu yang plus ini supaya dia tidak ada kesalahan dalam operasinya. Oke, bentar. Nah, kita di sini mendapatkan modus yaitu 639,92857114. Oke, selanjutnya yaitu kita bentar. Misalnya itu kita mencari letak datanya atau kita bisa disebut mencari kuartil, desil, dan persentil. Dan saya disuruh mencari kuartil 1, bentar. Kuartil 1, habis itu desil 6, habis itu persentil 11. Nah, kan saya mencari kode 1, desil 6, dan persen 11. Ketiga-tiga ini sebenarnya rumus hasil akhirnya sama. Yang kita butuhkan juga sama. Cuman pembedanya ada di kelasnya masing-masing. Seperti ini kelas Q1, yang ini kelas kok Q1, QI, yang ini kelas DI, yang ini kelas DI. Nah, kalau kuartil 1 gimana? Kan ini ditanya kuartil 1 ya, berarti ini bikin 1. Karena ini kuartil, jadi kita bikin per 4. Dikali dengan total frekuensinya, 120 tadi ini ya. Total atau N-nya. Bentar. Nah, kita mendapatkan kelas Q1-nya yaitu 30. Nah, selanjutnya kita mencari batas bawah sebenarnya. Lanjutannya dulu ya. Kita mencari juga FK-nya. Dan yang terakhir FKI-nya. Ya, FKI-nya. Yang ini juga sama. T terus bawah FK dan FDI. Yang ini TB, yang ini FK dan FP. Nah, kan sama seperti median, ini kan kelasnya 30. Jadi kita lihat dulu di sini di FK bintang 1. 30 itu masuk dalam kelas yang berapa? 17 masih kurang, 36 masuk ya. Berarti kita memakai data yang nomor 2 ini. Kita memakai data nomor 2 untuk kita mencari kuartil 1-nya. Oke, kita tadi kan pakai kelas nomor 2. Jadi kita ambil batas bawah kedua dikurang dengan 0,5 karena kita ngambil batas bawah sebenarnya. Oke, 300,5 batas bawah sebenarnya. Selanjutnya yaitu FK. Habis itu FK. FK itu kan nilai sebelum nilai frekuensi kumulatif atas pada kelas sebelumnya. Karena di sini kita memakai kelas 2, berarti kita ngambilnya di kelas yang pertama yaitu 17. Oke, bentar. Nah, kita sudah mendapatkan FK-nya itu 17. Habis itu FQI-nya, bentar kita kecilin dikit. FQI-nya yaitu sama dengan kita ambil frekuensi pada kelas yang nomor 2 juga. Karena kita tadi memakai nomor 2, jadi kita ambil frekuensi yang ini. Nah, rumusnya sama seperti yang median, yaitu batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas QI dikurang FK kurung dibagi dengan
FQE ini kayaknya tutup, kita geser aja di sini, geser ke kiri, tutup kurung dikali dengan lebar kelasnya C. Nah, di sini kita mendapatkan kuartil atasnya yaitu 368 berapa tadi? 368,2368421. Oke, kita cek dulu. Ini benar, ini benar, ini benar, ini cek benar. Oke, oke dah. Selanjutnya kita lanjutkan ke desil 6. Nah, karena tadi di sini rumusnya itu 1/4, 1 dapat dari kuartil 1 dan 4 karena dia kuartil. Di sini kita kasusnya itu desil 6. Sama seperti tadi, karena dia desil 6, kita bikin angka 6 dulu. Nah, karena dia desil, jadi kita bagi 10. Habis itu dikali sama dengan yang ini. Nah, kita mendapatkan kelas DI-nya yaitu 72. Nah, kita cari lagi di frekuensi kumulatif atasnya. 72 itu masuk ke kelas yang mana? Kita cek dari satu, sini, 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 sini. Oke, berarti frekuensi kumulatif atas yang masuk pada kelas DI yaitu pada kelas yang ke-5. Oke, langsung aja kita ambil batas bawah kelas ke-5. 598 kurang 0,5. Nah, 597,5 ya. FK-nya sama, kita ambil yang sebelumnya 57. FDI-nya frekuensi pada kelas ke-5 yaitu 20. Nah, rumus yang desil 6 yang ini sama ini tadi ya. Batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas DI dikurang dengan FK kurung dibagi dengan FDI ini ketutup lagi, kita geser aja di sini. Kurung lagi, kita kali dengan C. Oke, dah. Kita mendapatkan desil 6-nya yaitu 671,75. Soalnya itu persentil 11. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya persentil 11 ini kita baginya dengan 100. Jadi dikalinya sama juga dengan ini, enter. Oke. Oke. Di sini kan 13,2. Berarti yang kelas PI ini masuk pada frekuensi kumulatif atas yang mana? Yang ini kan yang pertama karena dia 17, 13,2 kan masuk dalam 17. Oke, berarti kita ambil yang kelas pertama, 202 dikurang 0,5. Berarti kita mendapatkan kelas bawah sebenarnya yaitu 201,5. Selanjutnya FK. Nah, ini ada pengecualian karena di sini kan kita udah paling atas ya. Jadi kalau untuk mengambil data frekuensi kumulatif atas sebelumnya nggak ada. Jadi kita ini bisa kita langsung diisi dengan 0. Oke, ini misalnya. Oke, sama. Oke, jadi FK-nya 0 karena kan ini yang pertama, udah mentok yang pertama, jadi sebelumnya nggak ada. Jadi kita isi FK-nya dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu FPI. FPI yaitu kita masukin yang frekuensi pada kelas pertama juga, 17 ini. Nah, selanjutnya kita cari persentase sebelahnya sama rumusnya itu tadi. Batas bawah sebenarnya ditambah dengan kelas PI dikurang dengan FK tutup kurung dibagi dengan kelas PI yang ini tutup lagi tutup kurung dikali dengan C. Nah, sini kita mendapatkan persentil 11-nya yaitu 278,3705882. Oke, selanjutnya kita mencari penyebaran data. Nah, di sini kita bikin tabel baru lagi untuk supaya bisa memudahkan kita untuk mencari penyebaran data. Karena di sini kayak ada yang kurang. Sini kita salin aja supaya kita nggak bolak-balik nilai N-nya. N-nya atau banyak total datanya yaitu tadi ada 120. Oke, kita mencari yang ini. Geser dulu. Oke. Kita cari yang tabel ini menggunakan batas bawah sebenarnya dan batas atas sebenarnya.
Kalau kita isi angka dulu 1, 2, tarik. Nah, caranya kita gampang aja. Kita mengikuti tabel yang sebelumnya. Kita mengikuti tabel yang sebelumnya ini. Kita dengan cara sama dengan tabel yang ini kita kurangi dengan 0,5. Nah, untuk batas bawah yang sebenarnya kita kurangi dengan 0,5. Sedangkan batas atas sebenarnya kita tambahkan dengan 0,5 dari tabel sebelumnya. Ini kan udah nih, yang ini kurangi 0,5, yang ini yang atas atas lagi. Batas atas 300 ditambah ya, kalau batas atas 0,5. Nah, kita mendapatkan batas bawah sebenarnya itu 201,5, batas atas sebenarnya batas atas sebenarnya yaitu 300,5. Oke, ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Set. Nah, jadi didapati batas atas terakhir yaitu ada 993,5. Selanjutnya di sini kita mencari median atau nilai tengah dikurangi dengan X atau rata-rata. Oke. Datanya kita sesuaikan dari sini ya. Mediannya yang kelas pertama itu 251 dikurang dengan rata-rata 595,052, enter. Nah, sebenarnya kita dapat yang kelas pertama yaitu ini. Kalau ini kita bisa langsung tarik aja. Tapi sebelum tarik sama seperti tadi kita kunci dulu rata-ratanya karena kita ya rata-ratanya karena supaya tidak bergeser kotak merah ini atau rumusnya tidak bergeser. Dipencet lagi Fn F4. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Set, oke, selesai. Nah, jadi kan ini kan ada yang minus-minus. Jadi kita eh, samakan dulu semua hasilnya, yaitu kita mutlakkan. Hasil yang tadi kita mutlakkan dengan cara ABS. ABS. Tab. Masukkan nomornya satu-satu. Tab. Nah, jadi yang semulanya awalnya negatif, nilainya negatif, jadi jadi positif. Jadi kita bisa tarik bawah. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada MIX pangkat 2. MI kurang X pangkat 2. Pangkat 2. Oke, yang MIX kan udah ketemu ini tadi nih. MIX-nya udah ketemu. Jadi kita langsung aja pangkat 2-in dari sebelah. Tinggal di pangkat 2 aja. Pangkat 2. Bentar. Kita juga bisa langsung tarik datanya. Set. Bentar. Oke, selnya yaitu adalah MI MI kurang X mutlakan lagi dikali dengan frekuensinya. Yang MIX kan udah ada, yang frekuensi juga udah ada. Bisa kita langsung kali-kali aja langsung. Yang ini dikali ini, yang ini dikali ini. Yang bawah juga mengikuti, bisa langsung ditarik. Kena rumusnya sama. Karena ini juga harus menyesuaikan yang kelas pertama, kelas kedua gitu. Jadi kita tidak ada yang mengunci di sini ya. Selanjutnya yaitu kita mencari, bentar. Oh, nggak apa. Kita mencari di sini MIX, MI kurang X, pangkat 2, MX ini pangkat 2 dikali dengan FI. Dikali dengan FI. Nah, ini kan udah ada tadi yang pangkat 2. Kita langsung aja kali, atau langsung aja kali sini juga sama kayak tadi ya. Kita ambil yang ini, kita kali dengan yang ini. Karena rumusnya sama juga, kita bisa langsung tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya yaitu kita mengisi kolom yang penyebaran datanya. Yang pertama kita itu mengisi range. Untuk mengisi range ada dua cara. Yang pertama, dulu kita bikin dulu cara 1 dan cara 2. Nah, yang pertama yaitu kita mengurangi nilai tengah kelas terakhir dengan nilai tengah kelas pertama. Langsung aja kita kurangi MI yang kelas terakhir dikurangi dengan MI kelas pertama. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan range dengan cara pertama yaitu 693. Selanjutnya yaitu dengan cara kedua. Cara kedua yaitu batas bawah atau batas atas kelas sebenarnya
dikurang dengan batas bawah kelas pertama. Yang sebenarnya juga. Nah, di sini kita mendapatkan range dengan cara 1, 693, dan dengan cara 2, yaitu 792. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Raya-raya. Rata. Oke, rumus mencari simpangan rata-rata yaitu sama dengan 1 per N. N-nya kan ditaruh di sini nih. Simpangan rata-ratanya pencet. Dikali dengan total dari ini. MIX dikali FI. Kurung, enter. Nah, kita mendapatkan simpangan rata-ratanya itu 203,07375. Selanjutnya yaitu mencari variannya. Varian sama dengan, kalau varian sama cara dengan ini, cuman bedanya kalau yang tadi dikali dengan ini nih, sum yang ini, kalau yang varian kita kali dengan sum yang ini. Sama dengan 1 bagi N, sum bagi N, dikali dengan sum yang ini. Oke, kurung enter. Nah, kita mendapatkan variannya ada 54, 552,77438. Yang terakhir kita mencari simpangan bakunya. Mencari simpangan baku yaitu akar sama dengan simpangan baku yaitu sama dengan akar dari varian. Untuk mencari akar dari varian kita bisa menggunakan rumus SQRT, tab, pencet, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mendapatkan range pertama, range simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Supaya lebih simpel kita masukkan ke sini ya. Ukuran variasi. Range simpangan rata-rata bisa kita investasikan dengan RS. RS, varian V, dan simpangan baku S. Range yang pertama kita ambil dari sini. Range yang kedua kita ambil dari sini. Simpangan rata-rata kita ambil dari sini. Varian kita ambil dari sini. Simpangan baku ambil dari sini. Oke. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan membuat kesimetrisannya. Kesimetrisan. Mencari kesimetrisan ada dua cara, yaitu pertama dengan cara modus, dan yang kedua dengan cara median. Setelah kita mendapatkan dari dua cara ini, baru kita tentukan kesimpulannya, apakah kesimetrisannya condong ke kanan atau ke kiri, atau bahkan tidak condong kemana-mana. Kesimpulan. Ya. Oke, rumus kesimetrisan menggunakan modus yaitu sama dengan rata-rata. Rata-rata jauh ini. Kita kurang deh. Rata-rata dikurang dengan modus dibagi dengan simpangan baku. Nah, kita mendapatkan modusnya kita mendapatkan kesimetrisan menggunakan modus yaitu min 0,1922 banyak gitu. Nah, selanjutnya yaitu kesimetrisan menggunakan median. Caranya sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan 3 kali rata-rata dikurang median. Yang ini jangan lupa kita buka kurung, tutup kurung. Oke, dibagi sama simpangan baku. Nah, kan kesimetrisan yang menggunakan modus negatif atau kecil dari 0, lebih kurang dari 0. Yang median juga negatif, jadi juga sama kurang dari 0. Jadi, kesimpulan kesimetrisan kita adalah kesimetrisan kita condong ke kiri karena dia kurang dari 0. Oke, lanjut mencari kurtosis. Untuk mencari kurtosis itu pertama itu kita membutuhkan M4, M4 dan kita juga membutuhkan S4. Nah, kurtosis.
Kalau S4 ini gampang, caranya kita langsung aja kita pangkatkan 4 simpangan bakunya. Baku ini kita pangkatkan dengan 4. Nah, kita mendapatkan simpangan bakunya itu ini 29,992. Kalau sedangkan M4 ini kita mencarinya yaitu 1/N dikali sum dari MI kurang X pangkat 4 dikali FI. Jadi kita bikin dulu di tabel yang setelah saya sediakan tadi. MI mutlak dari MI dikurang X mutlak habis itu eh, dipangkatin 4. Kita pangkatin 4 dulu ya, baru kita nanti kita pakai dikali FI. Oke, sama dengan MIX-nya kan udah ada tadinya. Apa ini? Langsung kita angkat 4. Nah, kita bisa tarik ke bawah. Set. Nah, yang ini adalah MIX, MI kurang X pangkat 4. Kita kalikan lagi dengan FI. Langsung aja kayaknya. Kita kali lagi dengan FI. Oke, ini bisa langsung aja yang ini kita kali dengan FI yang ini. Nah, ini kan udah ada. Kita bisa langsung tarik. Set. Oke. Nah, karena kita telah mendapatkan yang ini, kita bisa langsung mencari M4-nya, yaitu sama dengan 1/N, ini N-nya, dikali dengan sum dari yang ini. Kurung, enter. Nah, kita mendapatkan M4 dan S4. Jadi kita bisa mencari kurtosisnya. Hasil akhir. Ukurannya, ukuran kurtosis. Oke. Caranya yaitu kan tadi saya bilang M4 dibagi dengan S4. Duh, kepotong lagi, geser aja. Nah, kita mendapatkan ukuran kurtosisnya yaitu 1,714025509. Jadi, kalau ukuran kurtosisnya kurang dari 3, jadi nama kurvanya itu adalah kurva Plattersvik, apa ya namanya? Ntar saya lupa lagi. Nih, kurva Platy-Kurtic deh. Berarti kesimpulannya di Kurtic. Berarti kita mendapatkan kurtosisnya yaitu kurvanya bernama Platy-Kurtic. Ya, perincikan kurvanya itu Platy-Kurtic. Oke, selesai. Kita di sini sudah tadi mencari yang pertama, datanya kita mencari yang ini, habis itu tabel distribusi frekuensi, pemusatan data, letak data, penyebaran data, kesimetrisan, dan kurtosis. Oke, selesai.